Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan Kau mengurapi hamba-Mu, menaruh perkataan Tuhan dalam lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya setiap perkataan yang keluar bukan hanya menjadi pengetahuan bagi jemaat Tuhan, tapi masuk sampai ke dalaman hati mereka, membawa mereka bertumbuh, mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kau mempersiapkan hati jemaat Tuhan di tempat ini menjadi hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, hati yang mau dinasehati. Semua ujungnya hanya satu ya Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, waktu-waktu berikutnya biar Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, saya kasih tema masih sama, penundukan diri. Selama 1 bulan ini kita akan masih terus belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu ingat dalam khotbah Bapak Gembala 2 minggu yang lalu, itu ada topik yang berbicara tentang siapa aku dan siapa Tuhan. Bapak Ibu ingat ya pertanyaan itu ya. Kalau Bapak Ibu ingat juga dalam diskusi Dekom, saya juga tulis nih Bapak Ibu pertanyaannya. Untuk kita bisa menundukkan diri secara penuh, kita perlu menyadari siapa diri kita dan siapa Yesus. Lalu pertanyaan yang diajukan yang jadi bahan diskusi adalah, menurut Anda siapa Yesus bagi hidup Anda? Tentu pertanyaan ini saya yakin Bapak Ibu sudah bisa jawab ya waktu diskusi Dekom. Saya yakin Bapak Ibu tahu dengan benar siapa pribadi Yesus dalam hidup kita. Karena 1 bulan yang lalu kita belajar untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kita perlu mengenali siapa Tuhan kita. Jadi untuk pertanyaan yang satu ini saya yakin Bapak Ibu sudah bisa jawab. Nah karena sudah bisa jawab, izinkan saya untuk membalik pertanyaannya. Untuk kita bisa menundukkan diri secara penuh, kita perlu bukan hanya menyadari siapa Yesus bagi hidup kita, tapi kita juga perlu menyadari siapa diri kita. Nah pertanyaannya, menurut Anda, siapa diri Anda? Untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak Ibu, saya itu sengaja membawa properti ya. Saya sengaja membawa sebuah cermin yang sangat amat besar. Bapak Ibu tahu ya, fungsi cermin ini kan untuk, saya balik aja karena silo. Jadi saya udah bawa cermin, ini ilustrasi aja. Bapak Ibu tahu fungsi cermin itu untuk apa? Untuk berkaca, ya jelas ya untuk berkaca, untuk apa lagi ya. Ya, fungsi cermin itu kan untuk membantu kita mengetahui atau melihat apa yang selama ini kita nggak bisa lihat. Nah pertanyaan tadi saya kan tanya sama Bapak Ibu nih, Bapak Ibu tahu nggak dengan benar siapa diri Bapak Ibu sendiri? Nah kalau kesulitan menjawab, saya sudah menyediakan satu cermin. Coba saya mau tes siapa ya yang kira-kira sudah mengenal dengan benar dirinya sendiri. Karena Fandi adalah ikon dari GBI Duta Kerajaan, jadi saya akan undang Fandi aja yang maju ya Bapak Ibu. Coba Fandi, saya akan minta Fandi pegang kaca ini tinggi-tinggi ya. Terus kamu coba bercermin dalam-dalam, kamu lihat ketampanan dalam diri kamu, ya, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau perlu minta konfirmasi kepada Vena ya. Menurut kamu itu siapa Fandi? Posisimu di dunia ini tuh apa sebenarnya? Jawab yang kencang, jawab yang kencang. Saya anak Tuhan. Yakin Vena, apakah benar suamimu adalah anak Tuhan? Yakin ya? Oke, terima kasih anak Tuhan. Coba untuk memastikan, saya akan pilih satu yang jemaat ya. Kalau full timer kan mungkin udah dikode lah ya. Yang mukanya agak-agak unik. Saya mau minta tolong Om Agus deh. Om Agus. Abis dari tadi Om Agus nunduk mulu sih, kayak ketahuan banget gak mau ditunjuk ya. Ya, ayo Om Agus, bercermin Om Agus. Ayo. Hah? Om Agus aja. Ayo Om, let's go. Ini durasi Om. Coba Om. Jawabannya jangan sama ya Om. Coba Om Agus renungkan. Om Agus bercermin tinggi-tinggi. Ini saya udah bawa dari atas nih Om. Menurut Om Agus, sebagai orang Kristen nih,
apa posisi Om Agus di dunia ini? Bercermin Om, bercermin, jangan liatin saya Om. Kelihatan nervous Bapak Ibu. Kalau Om Agus mau bilang, saya ini posisi saya adalah sebagai penjual bakso, itu juga gak apa-apa. Orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Terima kasih Om Agus. Memang jawabannya ini luar biasa ya Bapak Ibu, sangat rohani ya. Nah, bersyukur ya Bapak Ibu di tempat ini sepertinya sudah tahu nih siapa posisi kita di hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang masih tidak bisa mengidentifikasi siapa dirinya dan apa posisinya di dunia ini. Makanya topik yang kita hari ini mau belajar, saya temukan ada 2 penghalang yang membuat kita tidak bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan. Penghalang yang pertama berkaitan dengan ilustrasi cermin tadi adalah tidak tahu diri. Jadi penghalang yang membuat seseorang tidak bisa menundukkan diri itu karena kita seringkali tidak tahu posisi kita itu apa dan siapa. Saya punya teman waktu SMA, seorang laki-laki, dia adalah atlet badminton Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Jarum Foundation, teman saya ini ditawarin beasiswa Jarum Foundation. Kita tahu kalau dia ambil posisi itu untuk sekolah di Jarum, ujungnya adalah dia bisa jadi seorang atlet badminton. Kita tahu kan di Indonesia itu badminton jadi olahraga yang banyak peminatnya, yang sampai hari ini masih membawa kejuaraan bagi bangsa kita. Tapi ternyata teman saya ini menolak untuk mengambil beasiswa itu dan memilih untuk sekolah reguler bareng sama saya. Nah kami berdua satu kelas, dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA, 2 tahun kami satu kelas. Dan menariknya selama 2 tahun saya sekelas dengan dia sama sekali gak pernah masuk kelas. Jadi setiap hari yang absen dan belajar itu hanya tasnya aja. Anaknya gak ngerti wujudnya kemana. Kalau nggak main volley, dia pasti pergi ke kantin. Ini beneran ya Bapak Ibu, waktu saya lulus SMA, saya tahu akhirnya dia jadi seorang penjaga warnet karena dikeluarin dari sekolah. Sayang banget, padahal dia atlet yang hebat. Dia sering ikut popda di sekolah dan dia sering menyabet juara-juara pertama ya. Tapi kenapa dia bisa bersikap begitu liar di sekolah? Jawabannya satu, karena dia tidak menyadari posisinya sebagai seorang murid. Dia nggak tahu bagaimana caranya bersikap layaknya seorang murid. Dia nggak ngerti bahwa kehadirannya di sekolah itu bukan untuk jadi preman, bukan untuk jadi berandalan. Dia nggak tahu kalau kehadirannya di sekolah itu harusnya menjadi seorang murid. Karena dia nggak tahu posisinya di sekolah sebagai apa, maka dia nggak bisa menundukkan diri di bawah otoritas sekolah. Sampai di sini Bapak Ibu bisa menangkap ya. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita tidak mengenal diri kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, bagaimana cara kita menempatkan diri kita, itu akan menentukan bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang bekerja sebagai staf kantor atau sebagai karyawan di kantor. Tentu sebagai seorang karyawan kita harus memposisikan diri kita ya seperti seorang karyawan. Pernah nggak Bapak Ibu temukan ada teman kita mungkin yang sama-sama karyawan tapi dia berlagak seperti bos. Biasanya orang-orang seperti ini kita panggil mereka dengan sebutan apa? Dasar nggak tahu diri, pasti gitu kan. Karena dia nggak bisa menempatkan dirinya sesuai dengan posisinya dengan benar. Yang harusnya murid tapi dia berlagak seperti gurunya. Yang harusnya bersikap seperti karyawan, memposisikan diri seperti karyawan, dia berlagak seperti seorang bos. Itu adalah sikap tidak tahu diri. Dosa pertama yang dilakukan Adam dan Hawa itu juga berkaitan dengan posisi manusia Bapak Ibu. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai yang kelima, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kemudian di ayat yang keempat,
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kalau saya jadi Hawa, terus ular bilang kayak gitu ya, wah kalau kamu makan buah ini kamu bisa menjadi seperti Allah. Tentu saya akan mempertanyakan ulang posisi saya di Taman Eden pada waktu itu. Ya, padahal faktanya dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah sendiri yang berkata bahwa Ia menciptakan manusia itu sudah segambar dan serupa dengan Allah. Seharusnya posisi manusia di Taman Eden itu sudah serupa dengan Allah. Tapi iblis berusaha serang posisi manusia, iblis berusaha serang identitas Adam dan Hawa, sehingga membuat mereka meragukan. Iya juga ya, kayaknya enak deh menjadi seperti Allah. Kayaknya enak ya kalau bisa serupa dengan Allah. Padahal faktanya mereka sudah serupa dengan Allah. Karena Adam dan Hawa meragukan posisi mereka sebagai anak Allah, sebagai gambaran Allah, mereka akhirnya tidak bisa menghormati peraturan yang Allah sudah berikan. Mereka nggak bisa tunduk pada perintah Allah. Karena apa? Karena posisi mereka mulai buyar. Gambaran mereka tentang diri mereka yang serupa dengan Allah itu mulai hilang karena dicobai iblis. Ada satu kisah lagi yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan posisi kita itu bisa membuat kita sulit menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Nah, ayatnya ada di Keluaran 3 ayat 9 sampai yang ke-11. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar depan. Seruan umat Israel sudah sampai kepadaku dan aku sudah menyaksikan betapa kejamnya orang Mesir menindas mereka. Sekarang pergilah, aku mengutusmu menghadap Raja Mesir untuk membawa umatku keturunan Israel keluar dari Mesir. Jadi ini adalah peristiwa ketika Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian jawab Musa kepada Allah, aku ini bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin aku bisa menghadap raja dan membawa keturunan Israel keluar dari Mesir? Ketika Tuhan memberi perintah kepada Musa, yang Musa pertama kali ragukan adalah identitasnya. Musa bilang sama Tuhan, aku ini siapa? Posisiku tuh apa? Kenapa Tuhan bisa suruh aku yang membebaskan bangsa Israel? Kenapa Tuhan gak suruh orang lain aja? Kenapa harus aku? Terus dilanjutkan Bapak Ibu di ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13, Musa menjawab, kalau aku pergi menemui umat Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang kita sudah mengutus saya kepada kalian. Tentu mereka akan bertanya, siapakah namanya? Allah yang mana? Mungkin gitu ya maksudnya ya. Lalu aku harus menjawab apa? Nah, yang saya suka itu ada di ayat yang ke-14. Ketika Musa komplain sama Tuhan, Musa bilang, aku ini bukan siapa-siapa, kenapa Tuhan suruh aku? Terus kalau bangsa Israel tanya, Allah yang mana yang mengutus kamu? Apa buktinya? Aku harus jawab apa? Sederhananya kayak gitu. Nah di ayat yang ke-14, waktu Musa meragukan posisinya, waktu Musa menolak untuk diutus Tuhan, yang Tuhan katakan itu bukan, tenang Musa, aku akan menyertai kamu. Tenang Musa, aku akan memperlengkapi kamu. Tenang, aku akan buat mujizat buat kamu. Bukan. Tapi yang pertama kali keluar dari mulut Tuhan adalah ini. Aku adalah aku. Katakanlah kepada umat Israel bahwa akulah aku yang mengutus kamu kepada mereka. Kata akulah, aku adalah aku dalam bahasa Ibrani itu, saya buka di tanda bintang di Alkitab itu kalau Bapak Ibu baca di Alkitab di komputer itu ada. Aku adalah aku dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan satu kata yaitu Yahweh. Atau yang saya tulis dalam kurung ya, YHWH ini. Atau sebutan nama Allah. Jadi ketika Musa meragukan identitasnya, meragukan posisinya, mempertanyakan kehadirannya di dunia itu sebagai apa, yang pertama kali Tuhan katakan adalah dia menegaskan identitas keilahiannya. Tuhan lagi mau bilang, aku adalah Allah. Ya, aku adalah pribadi yang berotoritas untuk suruh kamu. Baru di ayat yang ke-15, setelah Tuhan menegaskan identitas keilahiannya, Tuhan menegaskan posisi Musa. Tuhan bilang, katakan juga kepada mereka, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yaitu Allah nenek moyang kalian, sudah mengutus saya kepadamu. Ya, setelah Tuhan berkata bahwa aku ini Tuhan dan kamu adalah orang yang saya utus. Baru setelah itu Musa mau tunduk pada perintah Tuhan. Ya, kita tahu sisa ceritanya. Tapi lagi-lagi balik ke ini Bapak Ibu.
untuk kita bisa tunduk kepada Tuhan, kita harus tahu dengan benar posisi kita di hadapan Tuhan itu sebagai apa. Musa tahu bahwa posisinya adalah seorang utusan, makanya akhirnya dia bisa tunduk pada perintah Tuhan. Nah itu poin yang pertama Bapak Ibu. Poin yang kedua, yang menjadi penghalang terbesar kita tidak bisa menundukkan diri adalah kesombongan. Kalau Bapak Ibu ingat di kejadian tadi, apa yang berusaha iblis tawarkan kepada Adam dan Hawa? Menjadi seperti Allah. Itu bukan hanya sedang menyerang identitas manusia, tapi juga iblis sedang menggali akar kesombongan manusia. Bayangin kalau seorang ciptaan ingin naik menjadi penciptanya. Itu apalagi kalau bukan bibit kesombongan. Ada satu kisah dalam, menjadi seperti Allah. Ada satu kisah dalam Matius 3. Ini harusnya Matius 4 ya, saya salah ketik. Matius 4 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Ini adalah peristiwa ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Bapak Ibu lihat apa yang iblis pertama kali serang waktu dia mencoba Yesus. Iblis mencoba membuat Yesus meragukan identitasnya dengan kalimat, "Jika engkau anak Allah." Tapi saya yakin Yesus tahu dengan benar posisinya. Yesus tahu bahwa saya ini memang anak Allah, jadi ngapain dibuktikan lagi. Makanya Yesus gak jatuh dalam pencobaan. Tapi selain menyerang identitas, di ayat yang ke-8, iblis juga bilang, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Kerajaan dunia itu bicara tentang apa sih Bapak Ibu? Kerajaan itu selalu bicara tentang pemerintahan, pemegang otoritas paling tinggi, ya, bicara tentang kekuasaan. Dalam mencoba Yesus ini, iblis berusaha menawarkan kekuasaan yang dia bisa berikan. Mungkin iblis berusaha bilang, "Hei, gak cuma Bapa di surga loh yang bisa kasih kamu kuasa, aku juga bisa. Kalau kamu mau menandingi Bapamu, aku juga bisa kasih kuasa yang sama, kerajaan dunia dan kemegahannya." Iblis berusaha untuk memberikan kesombongan ya kepada pribadi Yesus, tapi untungnya respon Yesus ada di ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yang pertama yang membuat Yesus bisa tunduk pada otoritas Allah dan tidak jatuh dalam pencobaan iblis adalah karena dia tahu posisinya di dunia itu bukan untuk mencari kehebatan, bukan untuk menyaingi kekuasaan Bapaknya. Tapi dia tahu kehadirannya di dunia adalah sebagai seorang anak Allah yang diutus untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Dia tahu posisinya sebagai apa. Yesus ngerti siapa pribadi yang mengutus dia. Makanya iblis berusaha tawarkan begitu banyak kemegahan-kemegahan dunia. Yesus berani berkata tidak. Dia berani berkata iya untuk menundukkan diri pada kehendak Bapa karena dia tahu dengan benar bahwa aku ini anak Allah. Jadi bukan rencana Bapa untuk aku itu memperoleh kekuasaan di dunia dengan cara menyembah iblis. Nah, itu dua hal tadi Bapak Ibu. Kita udah tahu ya, yang menghalangi kita untuk bisa tunduk adalah tidak tahu diri, tidak bisa menempatkan diri kita sesuai dengan posisi yang benar, dan yang kedua adalah sombong. Nah, untuk kita bisa menyerang, melawan balik, mungkin di antara kita ada yang mulai merenung ya, kayaknya iya deh selama ini saya nggak tahu diri. Kayaknya selama ini saya punya bibit-bibit kesombongan, makanya saya sulit banget tunduk sama Tuhan, tunduk sama firman Tuhan. Terus gimana caranya melawan kedua hal tadi? Gimana caranya nge-counter attack? Gimana caranya menyerang balik kedua poin yang tadi kita sudah pelajari? Nah, kita harus tahu bahwa tidak tahu diri itu harus dilawan dengan tahu diri. Ya, kalau kita selama ini nggak bisa menempatkan posisi dengan benar, kita nggak ngerti peran kita di dunia sebagai apa, ya lawan baliknya adalah
tahu posisi, tahu diri kita sebagai apa. Waktu saya sekolah, saya nggak bisa menentukan posisi kita sendiri kan. Bapak Ibu waktu sekolah, apakah waktu Bapak Ibu sekolah daftar nih, terus tiba-tiba Bapak Ibu bilang, oh hari ini jadwalnya saya jadi kepala sekolahnya nih. Atau besok kayaknya jadi guru matematika asik ya. Minggu depan saya mau jadi penjaga kantinnya aja lah. Kan gak bisa ya Bapak Ibu. Kita gak bisa menentukan posisi kita sendiri. Bapak Ibu yang menjadi karyawan pun waktu pertama kali daftar kerja mungkin bisa request. Oh saya daftar kerja pengen di bagian keuangan, pengen di bagian marketing, pengen di bagian pembukuan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya waktu Bapak Ibu masuk kerja, siapa yang berhak menentukan posisi kita? Ya pemilik perusahaan. Nah itu artinya selalu ada otoritas yang lebih tinggi dari kita yang berhak menentukan posisi kita. Selalu ada otoritas yang lebih tinggi yang punya kuasa penuh untuk menentukan siapa dan apa posisi kita. Seperti di sekolah, siapa pemegang otoritas tertinggi? Kepala sekolah. Mereka yang berhak menentukan saya ini murid jurusan apa, ditaruh di kelas mana, wali kelasnya siapa. Dalam perusahaan, siapa pemegang otoritas tertinggi? Tentu pemilik perusahaan. Mereka yang berhak untuk menentukan kita ini cocoknya ada di bagian apa. Nah, gimana dengan kehidupan kekristenan? Siapa pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita yang berhak menentukan posisi kita? Tentu pribadi Tuhan itu sendiri. Makanya untuk kita bisa menempatkan diri dengan benar, tahu posisi kita harus tahu bagaimana cara Tuhan menempatkan kita. Bagaimana cara Tuhan memandang kita. Tentu jawabannya banyak cara Tuhan memandang kita. Tuhan memandang kita sebagai sahabat, Tuhan juga memandang kita sebagai seorang anak. Nah, dua posisi ini yang seringkali kita sering salah artikan. Kita berpikir, ya udahlah kan Tuhan anggap aku sebagai seorang sahabat. Lawang aku memperlakukan sahabatku aja seenaknya juga gak apa-apa, dia gak marah. Atau kita bersikap seperti seorang anak bersikap di dunia. Kita bilang, Tuhan kan Bapak, Tuhan Yesus kan Bapakku, aku anaknya. Ya kalau aku minta apa-apa gak dituruti terus aku marah, bukan salahku dong. Kan aku ke orang tuaku juga gitu. Kita menggunakan kadar persahabatan, kadar hubungan anak dengan orang tua di dunia dengan Tuhan Yesus. Jatuhnya kita seringkali jadi semena-mena memperlakukan Tuhan. Kita pakai alasan, aku loh sahabatnya Tuhan, aku loh anaknya Tuhan. Ya terserah aku lah mau ngapain lah. Wong aku anaknya, aku juga pemilik kerajaan surga. Kenapa nggak boleh berlaku seenak jidat? Padahal Tuhan bukan hanya memposisikan kita sebagai seorang sahabat dan seorang anak. Ya oke, Alkitab bilang kita seorang sahabat. Ya oke, Alkitab bilang kita seorang anak. Tapi ada satu posisi lagi yang seringkali kita lupakan. Apa itu Bapak Ibu? Tuhan juga memandang kita sebagai seorang hamba. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Dalam dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita ini memang orang yang merdeka. Tapi bukan berarti kemerdekaan yang kita punya itu bisa membuat kita memperlakukan Tuhan seenak kita. Bukan membuat kita bisa memperlakukan Tuhan semena-mena. Tapi Tuhan sendiri bilang, kemerdekaan yang diberikan kepada kita itu seharusnya membuat kita menjadi seorang hamba. Bapak Ibu tahu kalau dalam Alkitab hamba itu enggak punya hak. Minggu lalu Mami Vin sudah singgung itu ya. Hamba itu enggak punya hak sama sekali atas hidupnya sendiri. Ya, tugas seorang hamba hanya satu, mengabdi kepada Tuhannya. Nah kalau Tuhan bilang kita ini adalah hamba yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus yang sudah dibeli, artinya kita nggak lagi punya hak atas hidup kita. Kita nggak punya lagi kekuasaan untuk mengatur diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu ingat dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu ada kalimat yang bunyinya gini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu ingat kerajaan itu selalu bicara tentang apa? Bicara tentang pemegang otoritas tertinggi. Bicara tentang pemegang kekuasaan tertinggi. Itu artinya waktu kita berkata datanglah kerajaanmu,
kita sedang mengizinkan Tuhan bertahta, menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita dan kita adalah hambanya. Bapak Ibu, dalam sebuah kerajaan itu selalu hanya ada satu raja. Meskipun kadangkala ada seorang ratu, tapi tetap pemegang keputusan tertinggi itu ada pada kekuasaan raja. Itu artinya waktu kita sedang berkata datanglah kerajaanmu, kita sedang membiarkan Tuhan yang mengatur seluruh bagian kehidupan kita secara mutlak dan penuh. Dan kita gak punya hak sama sekali untuk mengatur balik Tuhan kita. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti ya? Makanya dalam doa Yesus waktu dia mau disalib, Markus 14 ayat 36, Yesus bilang, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kenapa Yesus bisa dengan mudah menundukkan diri di bawah kehendak Bapa? Karena Yesus tahu diri. Dia tahu meskipun dia adalah Allah, tapi kehadirannya di dunia pada waktu itu, posisinya di dunia itu bukan sebagai Allah lagi, tapi sebagai anak Allah yang diutus untuk mati di atas kayu salib. Makanya meskipun berat banget apa yang akan dilalui Yesus, tapi dia bisa berkata bukan kehendakku, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus bisa menundukkan dirinya di bawah perintah Bapa karena dia tahu posisinya dengan benar. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita melawan kesombongan? Yang kedua adalah dengan kerendahan hati. Karena lawan dari kesombongan itu selalu rendah hati. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dia juga Tuhan. Tapi dia memilih di tengah-tengah segala fasilitas yang dia punya sebagai Allah, Tuhan itu memilih untuk mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Mending kalau cuma jadi manusia, tapi Alkitab bilang dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ingat tadi hamba itu sama sekali gak punya hak atas dirinya sendiri. Kalau saya gambarin tuh kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saat ini hidup di tengah-tengah fasilitas yang begitu enak ya. Punya mobil, ada teknologi, di rumah ada tempat tidur yang enak, bisa makan enak. Pokoknya dengan segala kemewahan yang kita rasakan hari ini, coba Bapak Ibu bayangin. Bisa gak Bapak Ibu meninggalkan dengan sengaja, bukan karena bangkrut ya, dengan sengaja mengosongkan semua kekayaan kita. Punya mobil tapi kita milih jalan kaki aja lah ke gerejanya. Atau bisa tidur di kasur yang empuk tapi aku memilih untuk tidur di kelasa aja. Hari ini sebenarnya bisa sih makan ayam tapi aku milih makan tahu tempe aja lah. Kira-kira enak gak di tengah gempuran fasilitas yang udah enak, terus Bapak Ibu memilih untuk mengosongkan diri, memilih untuk hidup menderita. Kira-kira enak gak? Tentu gak enak ya, gak menyenangkan ya. Tapi ini jalan yang dipilih oleh Yesus. Dia memilih untuk merendahkan dirinya. Menjadi Tuhan itu kurangnya apa sih Bapak Ibu? Dia bisa lakukan banyak hal. Dia bisa utus orang lain untuk menggantikan dia. Tapi dia memilih jalan untuk mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan menjadi seorang hamba. Nah, meskipun dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tadi kita belajar ya, dia mengosongkan, dia meninggalkan keilahiannya untuk menyelamatkan manusia, untuk tunduk pada perintah Bapa di surga. Jadi kalau seorang Tuhan aja mau mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya segitu rendahnya, masa kita yang adalah anak-anaknya gak mau mengikuti teladan yang sama. Nah, poin yang selanjutnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, ada dua ya pertanyaan dalam diskusi Dekom. Di pertanyaan yang kedua itu saya tulis gini, tindakan apa yang Anda lakukan yang mencerminkan penundukan diri kepada Tuhan? Bapak Ibu harus tahu bahwa penundukan diri adalah sikap hati. Nah, wujud nyatanya itu ada tindakannya Bapak Ibu. Nah, apa tindakan yang bisa kita lakukan yang mencerminkan sikap hati menundukkan diri? Jawabannya saya temukan satu Bapak Ibu, ketaatan. Ketaatan kita adalah bukti nyata bahwa kita sudah menundukkan diri kepada Tuhan. Yesus tunduk kepada Bapa di surga bukan hanya di mulut aja. Dia buktikan itu dengan ketaatan yang dia kerjakan.
dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya tulis ketaatan, tapi enggak saya tampilkan ya di depan. Ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat. Bapak Ibu, ada di sini yang enggak menghormati kehadiran Tuhan? Tentu saya yakin Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini semua menghormati kehadiran Tuhan, bukan? Ya dengan Bapak Ibu ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan baik, itu juga wujud kita menghormati Tuhan. Nah, seharusnya semakin kita menghormati Tuhan, semakin berat bobot perkataan Tuhan. Karena prinsipnya gini Bapak Ibu, perkataan seseorang yang kita hormati itu punya berat, punya bobot. Semakin kita hormat sama seseorang, tentu semakin kita mau mendengarkan perkataannya. Saya kasih contoh gini. Kalau saya di jadwal Fandi di sekolah minggu, saya itu masih berani nego. Ya Van, jangan minggu pertama lah, minggu terakhir aja aku belum siap. Atau kayaknya aku nggak cocok deh di minggu ketiga, aku mau maju aja lah ke minggu kedua. Saya masih berani nego sama Fandi. Bukan karena saya nggak menghormati Fandi, bukan. Tapi karena saya menganggap saya dan Fandi sama, setara. Tapi beda rasanya kalau Om Hensan yang kasih saya tugas. Kalau misalnya kayak dikasih jadwal khotbah kayak gini ya, biar kata nggak siap banget, biar kata baru minggu lalu dikasih tahu, kayaknya kemepetan perasaan baru bulan kemarin saya sharing kok tiba-tiba udah sharing lagi. Tapi saya akan selalu berkata, siap Om, oke Om, iya Om, temanya apa Om? Saya selalu akan berkata iya. Meskipun sebenarnya Om kenapa sih perasaan ya, ini saya cerita ya Bapak Ibu. Tahun lalu, saya tuh gak apa-apa ya Om Hensan. Jadi ini curhatan ya, full timer ya. Jadi tahun lalu, saya tuh amat-amati ya Bapak Ibu. Saya perhatikan, oh Om Hensan itu jadwal saya itu per 3 bulan. Aman lah 3 bulan sekali saya baru di jadwal khotbah. Nah bulan Februari kemarin kan saya udah nih di jadwal sharing kan. Jujur aja, saya tuh waktu masuk ke bulan Maret, saya tuh lega Bapak Ibu. Berarti kalau Februari, Maret, April, Mei lah saya baru di jadwal. Jadi saya santai-santai gitu, saya ya enak lah gak ada beban gitu kan. Gak ada deg-degan gitu. Tiba-tiba minggu lalu Om Hensan chat, minggu depan tanggal 17 kamu yang khotbah ya. Sebenarnya saya mau bilang Om belum 3 bulan loh Om, kayaknya baru bulan kemarin loh Om. Tapi karena saya menghormati Om Hensan sebagai pemimpin, akhirnya saya berkata siap Om, iya Om. Tapi bukan terpaksa ya Bapak Ibu, saya tetap persiapkan dengan benar. Tapi ya tetap deg-degannya kan kayak kenapa sih gak 3 bulan aja. Kan saya gak berani nego, saya gak berani bilang Om bulan depan aja lah Om. Apa nantilah Om saya gak siap, gak bisa Bapak Ibu. Karena kadar penghormatan saya kepada Fandi dengan kadar penghormatan saya kepada Om itu tentu berbeda. Gak ada maksud untuk membedakan, tapi itu fakta gak Fandi? Kamu menghormati saya dengan kamu menghormati Om beda gak? Beda. Kalau saya yang suruh itu Fandi lama banget Bapak Ibu. Tapi kalau Om yang suruh langsung dikerjain. Ya gak cuma kita, saya yakin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, cara Bapak Ibu menghormati saya sebagai full timer dengan cara Bapak Ibu menghormati Bapak dan Ibu Gembala tentu berbeda. Karena selalu ada kadar yang lebih tinggi. Ya, pasti itu pasti Bapak Ibu. Nah, bukankah cara kita menghormati Tuhan itu harusnya lebih dari semua kadar-kadar yang kita bisa berikan? Ya kan? Cara kita menghormati Bapak Gembala dengan cara kita menghormati Tuhan, tentu kadarnya jauh lebih tinggi dengan cara kita menghormati Tuhan, bukan? Kalau kepada perkataan Bapak Gembala, pemimpin Dekom aja kita bisa dengar-dengaran, harusnya bobot perkataan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena dia pemegang otoritas tertinggi. Kepada dia kita harusnya taat penuh, karena rasa hormat kita juga harusnya jauh lebih tinggi. Nah, itu ketaatan Bapak Ibu. Yang kedua, waktu kita pulang dari tempat ini terakhir ya Bapak Ibu. Waktu kita pulang dari tempat ini, kita bukan hanya diminta untuk taat. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa penundukan diri itu adalah sikap hati yang tidak bisa lahir dengan sendirinya. Penundukan diri itu butuh yang namanya latihan. Kita gak bisa pulang dari tempat ini kita berdoa mohon-mohon aku mau tunduk, aku mau tunduk. Tapi kalau gak dilatih itu tetap tidak akan muncul. Nah gimana cara melatih supaya kita bisa terbiasa menundukkan diri? Jawabannya satu, belajar tunduk pada otoritas di sekeliling kita. Tentu kita harus tahu bahwa pemegang otoritas tertinggi itu tetap Tuhan.
penundukan diri kepada Tuhan itu tetap yang paling mutlak Bapak Ibu, tidak ada negosiasinya. Tapi untuk kita bisa tunduk pada Tuhan, kita harus belajar menundukkan diri pada otoritas yang ada di sekeliling kita. Dan prinsip ini saya nggak ngarang, prinsip ini juga ada dalam Alkitab. Gambar-gambar yang di bawah itu adalah contohnya Bapak Ibu. Daud, dia tunduk pada otoritas orang tuanya. Disuruh gembalain 2-3 ekor domba sampai diabaikan, dia tetap kerjakan. Daud tunduk pada Saul di saat dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tahu karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, dia nggak ambil kesempatan itu. Daud juga tunduk di bawah bimbingan Nabi Samuel. Bahkan waktu dia menjadi seorang raja yang adalah pemegang otoritas tertinggi, dia tetap menghargai teguran Nabi Nathan. Sadrak, Mesak, Abednego, dia tunduk pada Nebukadnezar. Meskipun dia nggak mengikuti perintah Nebukadnezar untuk menyembah patung, tapi kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memanggil Nebukadnezar dengan sebutan ya Tuanku. Itu menunjukkan bahwa mereka tetap punya hati yang hormat kepada rajanya, meskipun mereka nggak mengikuti perintahnya karena nggak sesuai dengan kebenaran. Tentu teladan kita Tuhan Yesus, waktu dia masih remaja, waktu dia masih anak-anak, Yesus tunduk pada otoritas orang tuanya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada pepatah yang bilang di atas langit masih ada langit. Pasti pernah ya dengar kalimat itu ya, di atas langit masih ada langit. Itu artinya gini Bapak Ibu, Tuhan itu memang selalu izinkan ada orang yang berada di atas kita. Dalam pekerjaan misalnya, misal Bapak Ibu berperan sebagai seorang manajer. Mungkin Bapak Ibu berpikir manajer udah yang paling tinggi, tapi kan enggak. Masih ada otoritas di atasnya, siapa? Pemilik perusahaan. Dalam kehidupan berjemaat masih ada Bapak Gembala, masih ada Ibu Gembala, masih ada pemimpin dekom, masih ada ketua-ketua per divisi yang kepada mereka kita harus menundukkan diri. Bahkan menjadi seorang gembala pun saya yakin masih ada otoritas yang ada di atasnya lagi. Dalam kehidupan berumah tangga, ya, masih ada suami yang para istri kepadanya harus tunduk. Ya, sebagai seorang suami juga jangan enak-enakan, jangan merasa oh aku suami udah paling tinggi nih, enggak. Sebagai seorang suami juga ada Tuhan, otoritas paling tinggi, juga ada istri yang harus dihormati. Kalau kita berperan sebagai seorang anak, ada orang tua yang kepada mereka kita juga harus tunduk. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun ada pemerintah yang kepada mereka kita juga harus menundukkan diri. Bukankah Alkitab juga berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan? Itu artinya Tuhan memang sengaja menempatkan orang-orang ini yang ada di sekeliling kita untuk kita belajar submit, untuk kita belajar menundukkan diri. Karena gini Bapak Ibu perhatikan aja, orang-orang yang dalam tanda kutip liar, orang-orang yang tidak bisa menundukkan diri kepada aturan pemerintah, kepada keputusan-keputusan pemimpin rohani, orang-orang yang gak mau dengar-dengaran nasihat gembala dekom, orang-orang yang gak bisa menundukkan diri kepada yang terlihat, mustahil bagi dia bisa menundukkan diri kepada Tuhan yang tidak terlihat. Karena logikanya kepada pribadi yang terlihat aja, kita gak bisa tunduk, apalagi kepada pribadi Tuhan yang gak kelihatan. Jadi untuk kita bisa tunduk, belajar untuk tunduk pada otoritas yang ada di sekeliling kita. Bos kita, pemimpin dekom kita, pemimpin rohani kita, mentor kita, atau pemerintah, aturan perundang-undangan yang ada, belajar untuk menundukkan diri kepada mereka. Di akhir semuanya ini Bapak Ibu, saya ada gambar ini. Nah, ini tadi udah. Nah, waktu saya coba belajar, cari-cari materi-materi khotbah, saya tuh temukan gambar ini ya Bapak Ibu. Ada 2 gambar sebenarnya. Nah, saya mau bilang gini Bapak Ibu, di akhir semua pembicaraan kita, orang yang menundukkan diri itu selalu ada berkat. Ya, di sini ditulis, waktu kita menundukkan diri pada Tuhan, ada berkat yang kita terima. Waktu kita menundukkan diri pada orang tua, pada pasangan, bahkan pada pemimpin rohani, itu selalu ada berkat yang mengikuti. Misal, menundukkan diri pada pemimpin rohani. Tadi kan Griter udah kasih pengumuman ya, ada doa malam pujian penyembahan. Bapak Gembala kan suka bilang, ayo datang doa malam, tepat waktu ya, tepat waktu. Nah apa wujud nyata kita menundukkan diri? Ya datang tepat waktu. Waktu kita datang terlambat, itu sebenarnya kita sedang tidak menundukkan diri. Ya. Atau waktu Gembala Dekom kita bilang, minggu depan Dekomnya di rumahnya ini ya,
terus kita nggak mau lah, nggak usah lah, jangan dekong-dekong terus lah, hujan. Nah itu berarti kita nggak lagi menundukkan diri. Ya, sikap hati menundukkan diri itu bisa diwujud nyatakan dengan mengikuti arahan pemimpin rohani kita, mengikuti nasihat mereka, menghargai keputusan yang mereka sudah buat. Ya tadi kayak contohnya datang tepat waktu, nggak bolong-bolong berangkat dekom. Itu juga ada berkatnya loh Bapak Ibu. Bapak Ibu datang tepat waktu ke gereja aja ada berkatnya. Karena itu wujud kita menundukkan diri kepada pemimpin rohani. Kemudian kepada pemerintah. Jangan kira kepada pemerintah gak ada berkatnya. Ada berkat yang kita bisa terima. Kepada atasan, kepada orang yang lebih tua. Itu juga ada berkat yang mengikuti kita. Saya mau tutup dengan satu cerita ini ya Bapak Ibu. Penundukan diri kepada atasan. Andre itu punya temen, saya itu kan salah satu temennya Andre itu saya juga kenal gitu. Karena saya sering ke toko jadi saya ngerti orangnya. Jadi di tokonya Andre itu ada 2 karyawan yang mereka itu sama-sama S1. Jadi SPG handphone tapi pendidikannya S1, sama-sama S1. Pengalaman kerjanya juga sama-sama bertahun-tahun. Terus sama-sama dimulai dari seorang SPG. Jadi keduanya itu jabatannya sama, sales di toko. Nah, suatu ketika bos mereka itu kasih perintah. Jadi 2 orang ini tuh dikasih perintah untuk ditempatkan di luar kota. Nah, yang satu ya, si Mas A ini, sebut aja Mas A ya, kita nggak usah sebut namanya. Si Mas A ini berkata iya, saya mau. Waktu itu dia ditempatin di Pemalang. Dia bilang, oke bos, saya mau ditempatin di Pemalang. Nah sedangkan yang satunya lagi ini pendidikannya sama, pengalamannya sama. Waktu dia disuruh bosnya untuk ditempatin di luar kota, dia itu menolak. Dia nggak mau tunduk pada perintah bosnya. Nah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi hasilnya? Hari ini si orang yang tadi tunduk, yang mau pergi ke Pemalang itu, dia udah jadi bosnya si satunya ini yang nggak mau tunduk. Jadi yang mau pergi ke Pemalang, hari ini jabatannya udah naik. Aku nggak tahu sebutannya apa ya di counter ya. Pokoknya adalah pokoknya yang mengepalai beberapa toko di daerah Pemalang gitu ya. Lebih tinggi jabatannya. Sedangkan yang satunya yang nggak mau dengar-dengaran, yang nggak mau tunduk pada atasannya. Hari ini meskipun pendidikan S1, pengalaman kerja udah lebih dari 7 tahun, dia masih jadi SPG di counter. Jabatannya masih sama, tidak ada perubahan. Gajinya juga mungkin masih sama, tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena dia tidak tunduk pada perintah atasan. Tapi orang yang tunduk, yang tadi yang satunya yang mau dikirim ke Pemalang, dia dapat promosi sedemikian rupa. Nah kalau orang yang gak kenal Tuhan aja menerima prinsip ini, apalagi kita yang anak-anak Tuhan. Ya, jadi gak perlu ragu untuk menundukkan diri ya Bapak Ibu. Karena di balik setiap penundukan diri kita, itu selalu ada berkat yang mengikuti kita. Jadi pesan saya satu, jangan jadi orang Kristen yang liar. Tapi jadilah orang Kristen yang mau tunduk dan taat penuh pada otoritas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan. Semalam itu saya dikunjungi oleh salah satu saudara rohani saya. Kami punya bapak rohani dengan 4 saudara yang mengikat kasih persaudaraan yang kuat satu dengan yang lainnya. Beliau berasal dari Banyuwangi. Jadi tadi malam kita makan bersama dan dia sebenarnya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Jadi kepada beberapa dia sudah datang dan belum ngobrol secara khusus dengan saya. Jadi ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk support sebagai saudara. Ya karena bertahun-tahun dia berjuang untuk pemulihan keluarga. Dan bulan kemarin di Cirebon kemudian mereka mengalami breakthrough dan rumah tangga mereka dipulihkan. Dan dia mau menyampaikan secara khusus kepada semua saudara-saudara rohaninya ya yang telah memberikan support untuk dia. Dan kemudian dia kemudian menggali tentang bagaimana kemudian saya kok bisa ada di Jatibarang. Ya, di mana saya sebelumnya? Ya, saya kemudian menceritakan ya bahwa saya ada di Rembang sekian lama, kemudian sebuah miskomunikasi tentunya saya cerita ya, sebuah miskomunikasi dengan ketua BPD ya,
Lain ditanya, lain dijawab, lain pula yang dimaksudkan. Sampai akhirnya saya ada di sini. Bagaimana ceritanya? Ya saya ceritakan Bapak Ibu. Dia bilang, kok mau tinggalkan Rembang yang sudah nyaman dan mau ke Jatibarang? Saya jawab cuma satu Bapak Ibu. Karena saya adalah hamba. Dan Tuhan adalah Tuhan. Jadi karena Tuhan bilang, kamu ke Jatibarang, saya harus berkata, iya. Sekalipun Bapak Ibu, saya cerita 3 bulan setelah saya berkata iya, mobil saya kecelakaan. 6 bulan setelah mobil saya kecelakaan, ya semua harta benda saya diambil sama orang yang saya tidak kenal. Gitu ya. Dan semua itu menjadi sebuah pembelajaran. Gitu. Terus gimana? Saya bilang sama Tuhan, enggak apa-apa Tuhan. Gitu. Ya, enggak apa-apa, semua yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran. Ya. Kenapa? Ya, seperti yang Dela tadi sudah sampaikan. Saya tahu siapa saya dan saya tahu siapa Tuhan saya. Jadi, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga mengerti, Bapak Ibu juga memahami siapa kita di dalam Tuhan. Yes, kita anak Tuhan. Ya, kita sahabatnya Tuhan. Tapi kita juga adalah kasarnya. Kita adalah dulosnya Tuhan. Budak, tapi telah dimerdekakan. Tapi kita tetap adalah hamba kebenaran. Amin. Ya, berbahagialah kita yang tahu posisi kita, tahu status kita. Penundukan kita kepada Tuhan bukan hal yang berat. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Tidak ada hal yang buruk yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya memastikan dalam hati saya selalu setuju dengan apa yang Tuhan mau. Itu pilihan terbaik dalam hidup saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Yang percaya Dia Tuhan, Dia Raja, mari naikkan pujian ini. Tuhan, ya Raka Sekana ya Rabasa, haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang kepada kami. Kami kembali diingatkan Tuhan
Betapa besar Tuhan kasih-Mu atas kami. Kami yang dulu adalah hamba dosa. Kau tebus kami, Kau merdekakan kami dari hamba dosa. Kau jadikan kami hamba-hamba kebenaran. Waktu kami berkata Engkau Tuhan, kami berkata dengan sebuah kesadaran yang penuh bahwa Engkau Kurios. Engkau Tuhan atas hidup kami. Kau pemilik kehidupan kami. Kau penguasa, Kau pencipta, Kau penebus kehidupan kami. Yang kepadanya kami telah memutuskan untuk mengabdikan diri kami sepenuhnya pada kehendak-Mu Tuhan. Karena kami sadar kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan roh hikmat, wahyu, penyingkapan dan pencerahan firman Tuhan atas hidupnya. Pakai dia untuk jadi berkat bagi banyak orang, bagi generasi ini. Terima kasih semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami janji Tuhan, kami bukan hanya jadi pendengar, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, bagi-Mu segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mengutus kita kembali ke tempat kita masing-masing untuk menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi surat Kristus yang terbuka bagi setiap orang. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat, engkau menjadi kesaksian yang akan membawa banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya terima berkat ini di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.